Perkenalkan, nama saya Franciscus Juventus. Di video kali ini saya akan menjelaskan metode evaluasi keamanan sistem informasi. Untuk yang pertama, pemahaman metodologi vulnerability assessment dan pengujian penetrasi. Perkembangan zaman yang semakin maju ini, banyak perusahaan menghabiskan segala cara untuk dapat memberikan keamanan sistem perusahaannya. Semakin meningkatnya kejahatan di dunia digital ini, salah satunya adalah kejahatan cyber. Demi menjaga aset, perusahaan perlu menguji keamanan sistem operasi tersebut, salah satunya dengan menguji secara vulnerability assessment atau dengan melakukan pengujian penetrasi. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus mengetahui metodologi dari vulnerability assessment dan pengujian penetrasi. Untuk vulnerability assessment, penilaian kerentanan atau vulnerability assessment dalam proses identifikasi dan kuantifikasi kerentanan keamanan pada suatu lingkungan keamanan sistem operasi informasi. Dapat dijadikan juga sebagai suatu evaluasi mendalam terhadap keamanan sistem informasi yang aktif digunakan, indikasi dari kerentanan dan juga prosedur tindakan penanganan yang perlu dilakukan untuk menghadapi, menghindari, membagi, dan mengurangi kerentanan terhadap sampai batas toleransi secara risiko yang dapat diterima. Untuk yang penetration testing adalah suatu kegiatan di mana seseorang mencoba mensimulasikan serangan yang bisa dilakukan terhadap jaringan organisasi atau perusahaan tertentu untuk menemukan kelemahan yang ada pada sistem jaringan tersebut. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut penetration tester, yang disingkat penester. Penetration testing mempunyai standar resmi sebagai acuan dalam pelaksanaannya. Latar belakang diperlukannya pentest atau penetration testing, perusahaan besar tentu saja telah memiliki tenaga atau karyawan yang handal di bidang IT atau ahli dalam pemrograman, jaringan, dan peralatan lainnya. Perusahaan kita juga memiliki beberapa cabang di seluruh Indonesia dan semuanya terkoneksi dengan jaringan fiber optik. Segala sesuatunya terkoneksi dengan server pusat sehingga data yang dikelola secara up-to-date. Berikutnya untuk langkah-langkah dalam penetration testing adalah 1. Langkah yang pertama dilakukan pentest adalah perencanaan. Pada tahapan ini harus dibicarakan ruang lingkup pentest, range waktu, dokumen, legal atau kontrak, jumlah tim yang dibutuhkan serta apakah staf dan karyawan diberitahukan terlebih dahulu atau tidak tentang adanya pentest. Untuk yang kedua, langkah berikutnya adalah information gathering dan analisis. Pada tahapan ini dikumpulkan semua informasi tentang sistem target. Ada banyak alat bantu yang bisa digunakan, di antaranya adalah www.netscape.com. Kemudian dilakukan network survey untuk mengumpulkan informasi domain server, layanan yang ada, IP address, host, adanya firewall, dan lain-lain. Tools yang dapat digunakan misalnya Nmap. Yang ketiga, langkah selanjutnya adalah vulnerability detection atau pencarian celah keamanan. Setelah mengetahui informasi tentang sistem, pencarian celah keamanan bisa dilakukan manual atau secara otomatis, misalnya dengan Nessus. Untuk yang keempat, setelah menemukan celah keamanan, maka langkah berikutnya adalah percobaan penyerangan atau penetration attempt. Pada proses ini dilakukan penentuan target, pemilihan tools, dan exploit yang tepat. Umumnya diperlukan juga kemampuan password cracking. Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan social engineering dan pengujian physical security dari sistem. Untuk yang kelima, tahap berikutnya adalah analisis dan pembuatan laporan.
Di sini biasanya dilaporkan tentang langkah kerja yang dilakukan, celah keamanan yang ditemukan, serta usulan perbaikan. Tahapan selanjutnya biasanya tindak lanjut, yang biasanya harus dilakukan bersama-sama dengan admin untuk memperbaiki sistem. Untuk yang selanjutnya, metodologi umum penilaian kerentanan. Yang pertama, pengkategorian aset dan sumber lainnya mencakup seluruh sistem yang digunakan pada proses bisnis organisasi. Yang kedua, menentukan nilai dan tingkat kepentingan terhadap aset. Hasil dalam bentuk daftar aset berdasarkan urutan yang dinilai paling tinggi. Yang ketiga, identifikasi kerentanan keamanan dan potensi ancaman atau dengan dampak terburuk yang dapat terjadi pada setiap aset. Hasil dalam bentuk daftar ancaman berdasarkan tingkat dampak yang dinilai paling tinggi. Yang keempat, mitigasi atau eliminasi. Ancaman dilakukan atau direncanakan tindakannya terhadap ancaman yang memiliki tingkat dampak dan aset yang dinilai paling tinggi. Untuk selanjutnya, lalu bagaimana dengan pengujian penetrasi? Kegiatan pengujian penetrasi atau yang lebih populer biasa disebut penetration test bertujuan untuk mensimulasikan serangan cyber eksternal atau internal dengan sasaran menembus keamanan jaringan sistem informasi suatu organisasi menggunakan berbagai alat dan pendekatan teknik yang berbeda. Seorang penguji atau peretas mencoba mengeksploitasi celah sistem dengan tujuan untuk mendapatkan data-data yang penting yang bersifat sensitif. Untuk yang terakhir, metodologi umum pengujian penetrasi. Yang pertama, penentuan ruang lingkup. Yang kedua, mengumpulkan data dan pra-observasi terhadap sasaran. Yang ketiga, upaya eksploitasi akses dan ekskalasi. Yang keempat, pengujian pengumpulan data sensitif. Yang kelima, simpulan dan pelaporan akhir. Baiklah, demikian presentasi dari saya. Kurang lebih saya atau banyak kesalahan dari penjelasan saya minta maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya.